Pernah nggak sih kalian pengen banget sesuatu kayak ngebet banget gitu? Mau itu soal karir, soal jodoh misalnya, kayak pengen bisa hidup bareng sama someone spesial kalian sampai tua gitu, atau soal kekayaan mungkin, pengen punya rumah sendiri misalnya karena belum mampu, pengen punya mobil kayak orang-orang tajir di sosial media misalnya ya. Tapi di satu titik kalian sadar kalau itu nggak bakal kejadian sama kalian dan harus mengubur rapat-rapat mimpi itu gitu. Karena ya semesta tidak mengizinkan ya. Rasanya itu bukan cuma kecewa ya tapi capek gitu. Berharap sama sesuatu yang temboknya terlalu tebal dan terlalu tinggi ya. Nah saya mau cerita soal kegagalan kayak gitu. Mungkin ini sambungan video saya sebelumnya. So buat yang belum nonton video sebelumnya boleh banget ditonton dulu aja video sebelum ini. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Kita bakal lanjut cerita ya. Dulu saya ngalamin rasanya mimpi saya harus dikubur rapat-rapat itu soal satu hal yang waktu itu jadi impian terbesar saya yaitu kuliah. Saya nggak bisa ngerasain rasanya bangku kuliah. Ya karena ekonomi bapak kurang buat saya kuliah. Sebenarnya bapak saya juga nggak pernah ngomong dramatis kayak di sinetron ya, kayak maaf nak, bapak nggak punya uang gitu, nggak ada adegan kayak gitu. Saya cuma sadar diri aja gitu. Saya ngerti posisi bapak. Jadi ya udahlah. Tapi kalau misalkan harus cerita jujur, kalau saya waktu itu dikasih kesempatan buat kuliah, cita-cita saya waktu itu pengen banget masuk desain komunikasi visual. Kayaknya keren gitu. Ya tapi begitu lihat kondisi rumah, lihat kerjaan bapak, saya langsung tahu jawabannya pasti ya nggak bisa gitu. Saya tahu diri, mimpi itu langsung saya delete dari otak saya ya. Yang paling nggak enak itu pas kumpul sama teman-teman SMA dulu ya, pas mau lulus sekolah gitu. Mereka mulai heboh, mau ngambil jurusan apa, mau ke kampus mana gitu. Saya cuma bisa senyum, terus ngehindar, pura-pura nggak dengar atau nebalekin obrolan lah ya. Di situ rasanya kayak minder banget. Kayaknya saya tuh warga kelas 2 ya di tongkrongan saya sendiri gitu. Ada satu kejadian yang sampai sekarang masih nempel di kepala saya. Waktu itu saya nemenin teman deket saya ya daftar kuliah. Kami berangkat bareng ke sana. Sepanjang jalan dia cerita semangat banget soal rencana dia di kampus nanti mau ngapain gitu. Begitu sampai ke kampusnya, saya cuma nganter sampai gerbang depan. Dia masuk ke dalam kampus kayak mengejar masa depannya gitu. Saya cuma nunggu di luar pagar bengong sendirian gitu. Dan itu memori masih nempel banget sampai sekarang. Di situ rasanya kayak jelek banget gitu ya. Ternyata gini ya rasanya beda nasib gitu. Dan parahnya ada fakta lain yang akhirnya saya tahu. Kalau di tongkrongan rumah ternyata saya satu-satunya yang gak kuliah. Ya tapi saya tetap nongkrong sama mereka sih. Mereka semuanya baik, gak mandang sebelah mata. Cuma rasanya asing aja sama obrolan mereka. Mereka ngomongin dosen, tugas, ospek. Saya cuma pelangap-pelongo jadi pendengar gitu. Karena mungkin mereka juga ya ngapain ngobrol gituan sama saya ya. Tapi ya karena saya tidak bisa kuliah, akhirnya saya cari jalan lain. Saya nggak kuliah, saya kursus bahasa Inggris, terus nekat nyari kerja bermodal gambar. Nah, mungkin ini buat yang belum nonton video sebelum ini, mungkin kalian bingung ya, kenapa bermodal gambar gitu. Makanya saya tadi sarankan nonton video sebelum ini dulu, karena saya cerita soal drama saya versus ibu saya, soal menggambar ya. Ya singkat cerita, intinya saya itu seorang ilustrator ya sekarang. Nah balik lagi ke cerita ini. Waktu itu saya coba ngelamar dengan gambar yang saya buat dan untungnya saya diterima gitu. Saya punya kerjaan. Kali ini semesta mengizinkan ya. Allah maha baik gitu. Nah ini titik baliknya. Pas teman-teman saya masih minta uang jajan buat nongkrong ya sama orang tuanya. Saya duduk di tongkrongan yang sama, pesan kopi yang sama, tapi saya bayar pakai uang gaji saya sendiri. Ya kelihatannya sepele ya, tapi buat cowok seumur saya waktu itu rasanya beda banget gitu, bangga gitu. Di situ saya mikir, oke, saya memang gak punya kartu mahasiswa, tapi seenggaknya saya udah bisa berdiri di kaki saya sendiri. Saya dipaksa dewasa lebih cepat. Mereka belajar teori ekonomi di kelas, sementara saya sudah masuk ke terapan ilmu ekonomi ya. Saya udah ngerasain susahnya cari duit di dunia nyata gitu. Nah sekarang
belasan tahun kemudian kalau ditanya ya, saya iri nggak sama teman-teman saya yang setajir itu gitu. Ya nasib orang beda-beda ya. Banyak dari mereka yang sekarang jauh lebih kaya malah, kayak nerusin orang tuanya, ada yang mandiri, dan gak masalah gitu. Hidup itu bukan balapan kalau kata Deddy Corbuzier ya. Poinnya adalah saya survive. Saya nggak hancur cuman gara-gara semesta bilang tidak buat saya kuliah. Dan ternyata ketenangan hati itu nggak butuh validasi ijazah. Kebahagiaan itu bisa datang dari rasa cukup gitu. Sesimpel saya bisa bayar kopi saya sendiri dengan uang saya sendiri. Jadi saya mau kasih satu trik mental yang bikin saya tetap bertahan waktu itu. Kalau kalian lagi ngerasa mentok, coba berhenti tanya kenapa. Jangan tanya kenapa saya gagal, kenapa saya miskin, kenapa saya nggak berjodoh sama dia, dan kenapa gini, kenapa gitu. Pertanyaan kenapa itu cuma ya jahat aja pertanyaan itu. Itu cuma bikin kita ngerasa jadi korban, bikin kita ngerasa kecil gitu. Coba ganti pertanyaannya jadi, terus sekarang apa? Oke? Saya nggak bisa kuliah. Terus sekarang apa? Apa yang bisa saya lakuin biar dapat duit? Saya ditolak kerja. Terus sekarang apa? Skill apa yang harus saya kuasai gitu? Pertanyaan terus sekarang apa? Itu memaksa otak kita buat berhenti mengeluh dan mulai nyari jalan keluar gitu. Nah itulah bedanya ya, pemenang sama pengeluh gitu. Pemenang itu fokus sama apa yang bisa dia kontrol hari ini. Pengeluh itu fokus sama apa yang gak bisa dia miliki kemarin. Nah itu yang saya pelajari. Jadi gak dapet apa yang kita mau itu bukan kiamat. Itu cuma tanda kita harus ganti strategi aja gitu. Dan semoga kalian tetap semangat ya. Hidup kita itu lebih kuat dan kita lebih kuat dari apa yang kita pikirin. Coba belajar aja terus. Kita gak bisa maksain semua rencana kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena ada Tuhan yang mengatur semuanya. Tapi kita dikasih nalar buat berpikir. Oke, strategi berikutnya apa gitu. Mungkin itu aja. Bukan bermaksud menggurui, tapi saya cuma cerita. Siapa tahu ada yang relate dengan cerita saya. So, makasih buat udah nonton sampai sini. Saya Sulaksana. See you on next video.